Halo, selamat siang. Ketemu lagi kita. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin, amin, amin. Demikianlah ya untuk kita semuanya. Oke, baik. Nah, pada video ini ya akan saya tampilkan atau saya eh, sampaikan ya, yaitu isinya seri kuliah 2 Hukum Ketenagakerjaan. Jadi ada ini kuliah yang kedua ya, kuliah kedua Hukum Ketenagakerjaan. Nah, kuliah yang satu sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadi ini kelanjutannya. Jadi memang nanti ada selain ada kuliah 2, kuliah 3, 4, 5 dan semuanya tentang hukum ketenagakerjaan yang merupakan akan melengkapi video-video saya yang eh, isinya adalah tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Ya, baik. Nah, nah untuk kuliah yang dua ini ya akan membahas tentang riwayat kronologi perkembangan pola hubungan kerja. Polanya ya seperti apa? Ya, dia dimulai dari pola perbudakan kalau zaman dulu itu ya. Dan perbudakan itu terjadi sudah zaman dulu kala ya. Ya, kira-kira tahun 3500 sebelum Masehi pun sudah ada perbudakan. Ya, ya, perbudakan ada perkembangan juga ya, tapi pada dasarnya perbudakan. Oke. Di seluruh dunia di mana-mana. Ya, oke, baik. Dan perkembangan hubungan kerja di Indonesia, ya, makin ke sini pada zaman penjajahan Belanda. Dari situ dulu ada kerja rodi, ada penalih sanksi, dan kemudian berkembang sampai sekarang. Ya. Bicara sekarang berarti hubungan kerja yang berdasarkan pada Undang-Undang 13 tahun 2003 dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Tetapi kalau tentang pengaturan hubungan kerja itu tidak diutik-utik oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, itu pada pasal-pasal yang di depan. Oke, pada pasal 1 Undang-Undang 1323 ada dicantumkan di sana definisi apa itu hubungan kerja. Baik, baik, saya akan mulai kuliah ini. Jadi kuliah ini adalah kuliah yang kedua, ya, kuliah kedua hukum ketenagakerjaan. Kuliah yang satu sudah disampaikan beberapa minggu lalu. Untuk yang terkait, ya dalam hal ini adalah mahasiswa, namanya juga kuliah, mahasiswa ya. Oke. Tapi tidak mahasiswa saja tentunya, silakan para praktisi, para pengamat, para pemerhati hukum ketenagakerjaan, silakan ya. Ini adalah di sini isinya adalah teori-teori ya, namanya juga hukum ya. Ini memang khusus hukum ketenagakerjaan. Video ini membahas tentang riwayat kronologi perkembangan pola hubungan kerja dari pola perbudakan yang terjadi di berbagai negara di dunia pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi dan perkembangan hubungan kerja di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, kerja rodi, punali sanksi, dan sampai dengan hubungan kerja modern saat ini. Oke, baik, siap ya. Kita akan mulai kuliah 2 hukum kerjaan. Ini kayak di kampus saja. Baik, ya, oke. Baik, ya. Tampil di screen di sana ya tentang hakikat hubungan kerja dua pihak. Dua pihak ini tidak lain tidak bukan adalah pengusaha dan pekerja, ya, adalah pengusaha dan pekerja. Oke, mereka saling membutuhkan, ya. Oke, hubungan kerja pada dasarnya merupakan kerjasama antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan masyarakat, ya. Hubungan kerja, ya sudah otomatis begitu. Jadi kalau dulu ada zaman perbudakan, ya memang itu adalah hubungan kerja, saling membutuhkan. Kecuali seorang pertapa di hutan itu dia nggak butuh orang lain, gitu ya. Oke, baik. Ya, fakta bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Ya, ini saya kira soal kenyataan ya, tidak terbantahkan. Proses hubungan kerja di berbagai negara di dunia diawali dari masa perbudakan. Meskipun tidak semua dunia ya, tidak maksud saya, tidak semua negara ya, tapi mayoritas negara di dunia mulai dengan perbudakan. Di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Arab, di Timur Tengah dan sebagainya, itu perbudakan lazim dilaksanakan di sana pada dulu kala. Hingga zaman modern sebagaimana kita saksikan. Jadi akan tampilkan kronologi ya proses itu. Manusia senantiasa terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Ya, memang begitu. Yang manusia zaman sekarang beda dong dengan manusia zaman saya SD dulu. Itu pun bisa kelihatan ya. Ya. Jadi meningkat teknologi, kemudian sistem ekonomi dan sebagainya.
kedokteran dan sebagainya maju terus, meningkat terus, ya, agar bisa dimanfaatkan. Jadi selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, ya, maju terus, meningkat terus, agar bisa dimanfaatkan oleh manusia lain, gitu kan. Nah, dengan mendapatkan imbalan tentunya wajar saja untuk nafkah, kehidupan keluarga dan sebagainya sebagai penghasilan yang disepakati bersama. Nah, ini adalah prinsip dasar, ya, yang sifatnya natural. Ya memang begitu, ya, memang begitu. Nah, bicara perkembangan sifat atau model hubungan kita di Indonesia, sebagaimana tampil di screen sudah, ya. Oke. Jadi hubungan kerja ada juga perbudakan di Indonesia, ya, ada perbudakan, ya, masa lalu gitu, ya. Oke. Meskipun tidak seseru yang di negara-negara lain gitu, ya. Oke. Hubungan kerja dari masa ke masa mulai dari perbudakan, ya. Kemudian setelah perbudakan, kemudian masuk ke zaman penjajahan Belanda, disitulah ada masa kerja rodi, kerja paksa. Kerja rodi itu yaitu Belanda yang menjajah Indonesia memaksa bangsa Indonesia sebagai kuli-kuli, kuli, ya, yang bekerja kasar begitu. Itu adalah kerja rodi itu di tahun 1808 sampai 1811 kira-kira, ya, di Indonesia. Indonesia dulu zaman Belanda namanya bukan Indonesia, namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia, kalau bisa Belanda yang di Eropa sana, Netherlands gitu, ya. Oke. Kemudian ada zaman Punale Sangsi sekitar tahun 1900 sampai 1942, ya. Jadi menjelang kemerdekaan ini, ya. Oke. Di Indonesia ini, ya. Oke. Dan tentunya setelah itu ketika sudah proklamasi dan sebagainya kita masuk pada zaman yang modern. Tapi sebelum zaman modern itu di tahun 1848 itu sudah mulai zaman modern. Kenapa dikatakan zaman modern? Karena hubungan kerja sudah menggunakan hukum, yaitu hukum perdata. Untuk diketahui juga, ini beberapa kali saya sampaikan di berbagai slide, berbagai video saya, ya, bahwa eh, pemerintah Belanda yang di Eropa sana itu sudah memerintahkan agar eh, kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu digunakan di Indonesia, di Hindia Belanda, itu sejak tahun 1848. Dengan kata lain, pengaturan hubungan kerja, ya, itu yang termuat di dalam KUH Perdata Belanda itu sudah dipraktekkan, diterapkan, digunakan di Indonesia, di Hindia Belanda sejak tahun 1848. Ya bisa dikatakan sejak itulah terjadi hukum secara modern hubungan kerja karena berdasarkan pada undang-undang. Baik. Nah, ya, kita lanjut. Nah, kemudian dari sisi lain, ya, kalau kita bicara perbudakan tadi, ya, belum lama juga, ya. Ini baru sejak tahun 1948 perbudakan itu dilarang, yaitu melalui deklarasi hak asasi manusia, ya kan. Ini suatu deklarasi yang dideklarasikan di Philadelphia, ya, waktu itu, ya. Oke. Tanggal 10 Desember 1948 pada pasal 4 dalam deklarasi HAM itu, ya. Oke. Nah, di sini jadi ini Declaration of Human Rights gitu, ya. Oke. Pasal 4 dari deklarasi HAM 10 Desember 1948 berbunyi tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang, tegas. Ya di bawahnya bahasa Inggris, ya. No one shall be held in slavery or servitude, slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Universal Declaration of Human Rights 1948. Jadi belum lama, ya, baru kemarin dikatakan, ya. Oke, baik. Nah, jadi ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A seri 3, ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, itu adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia. Nah, sekarang itu adalah dalam skop dunia. Bagaimana di Indonesia? Indonesia, ya, berdasarkan pada deklarasi HAM itu tadi, hak asasi manusia, juga tentunya mengeluarkan satu undang-undang,
yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1959, sangat terkenal ini, tentang hak asasi manusia. Tentang perbudakan diatur dalam pasal 20, ya. Ayat 1, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Ya mirip-mirip lah, mirip-mirip deklarasi HAM itu pada pasal 4 tadi ya. Oke, 1948. Ayat 2, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, masuk di sini nih. Jadi perdagangan wanita ini bertentangan dengan HAM di Indonesia, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Nah, sekarang ternyata juga banyak perdagangan manusia yang bukan wanita, ya. Oke, baik. Jadi ini sudah ditegaskan di negeri kita ini, undang-undang tentang HAM, hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jelas tegas. Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat kerja Rodi di Indonesia. Rodi, ya, kerja paksa. Jadi kalau kita lihat ya, ini intro saja ya. Dan ini kerja Rodi ini saya kira kita masih ingat ya. Kalau tidak salah, saya kira zaman saya sih ini SD sudah mulai diperkenalkan ini tentang Jalan Anyer Panarukan ini ya, Jalan Dendels gitu ya. Dan memang masih ada sampai sekarang. Saya pernah dulu waktu masih muda bawa mobil ya dari Jogja ke Jakarta gitu, melewati Jalan Dendels nih dari Jogja ya, sampai ke Bumen lah kira-kira begitu. Baik. Nah, pentingnya jalan bagi kelancaran kegiatan pemerintahan untuk kepentingan usaha ekonomi, ya, jalan penting memang ya. Komunikasi, keamanan, kesejahteraan masyarakat, tidak hanya pada masa kini saja. Ya sekarang kita tol ya. Pak Jokowi wah membuat tol di mana-mana terasa sekali, sangat-sangat memudahkan untuk eh, berkomunikasi, perjalanan-perjalanan dan sebagainya, untuk penyebaran dalam perdagangan dan sebagainya. Oke. Nah, zaman sekarang ya. Nah, zaman dulu ada juga bentuk kebutuhan itu kan. Manusia kan berkembang terus. Ekonomi kan tidak hanya berada zaman modern, dulu pun ekonomi ada, meskipun sangat sederhana gitu ya. Perdagangan ya ada jelas gitu ya. Oke. Kerja Rodi atau kerja paksa di Indonesia dilakukan oleh Dendels, ini Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia, pada masa tahun 1808 dia Dendels di Indonesia sampai 1811. Sangat terkenal sekali ya, semua orang tahu. Dan sekarang pun masih ada jalan Dendels yang dibuat. Dan saya pernah lewat situ. Baik. Dendels semua jalan di Pulau Jawa dari Anyer ke Panarukan, sangat terkenal ini, untuk keperluan militer tujuannya. Supaya bisa bergerak ya. Mereka menjajah Indonesia kan harus tanknya lewat, kemudian mobilnya lewat, truknya lewat, dan sebagainya. Dan juga urusan pemerintahan penjajahan dengan mempekerjakan rakyat Indonesia dalam kerja rodi. Kerja rodi itu kerja paksa dan tanpa upah. Bayangkan, kerja paksa tanpa upah. Ya, rakyatnya kurus-kurus, miskin, dan sebagainya. Gak ada yang berani melawan Belanda kan. Dan Belanda mempekerjakan orang Indonesia ini juga untuk menekan juga gitu kan, tentara-tentara Indonesia, tapi sebenarnya orang di bawah Belanda gitu kan. Oke, nah itu terjadi, pernah terjadi di Indonesia. Ya, apapun itu lembaran yang menyedihkan ya, apa boleh buat lah. Karena dulu memang bangsa kita seperti itu, sangat bodoh waktu itu ya. Oke, makanya dijajah. Eh, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah zaman punale sanksi. Punale sanksi. Sanksi pidana. Penal itu adalah pidana. Punale sanksi pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi tadi adalah kerja Rodi, kemudian setelah itu adalah makin ke sini ada zaman punale sanksi. Punal adalah pidana. Oke. Para pengusaha Belanda, pemilik perkebunan di zaman penjajahan Belanda di Indonesia, Indonesia dulu disebut Hindia Belanda, di awal abad ke-20, bebas untuk menjatuhi hukuman kepada kuli-kuli perkebunan, ya, penduduk asli Indonesia, kuli-kuli itu, ya, bila dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ya, seharusnya yang menghukum ya pemerintah kan, pidana itu pemerintah ya. Ini tidak, pengusaha Belanda bebas melakukan hukuman secara langsung kepada kuli perkebunan. Nah, luar biasa. Ya, memang gapnya jauh sekali. Itu negara yang sudah sangat maju, Indonesia sangat ketinggalan waktu itu gitu kan. Kayak perusahaan-perusahaan perkebunan swasta milik Belanda di Indonesia, Hindia Belanda ya,
khususnya di Sumatera. Sumatera banyak perkebunan ya, tanah yang subur, luas dan sebagainya, memerlukan buruh dalam jumlah sangat besar dari Jawa. Dibawa ke sana, kalau misalnya lari ke hutan dan sebagainya, itu bisa langsung dijatuhi hukuman oleh si para Belanda-Belanda itu ya, kepada para yang punya kebun-kebun itu, gitu kan. Oke. Agar perusahaan tidak ditinggalkan begitu saja oleh buruhnya, diterapkan ketentuan tentang punali sanksi tadi, sanksi pidana. Oke. Buruh yang meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan dapat dipidana denda. Nah, ini tadi. Ini adalah di sini adalah dipidana denda ya. Pidana 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 bisa dua macam, pidana denda atau pidana kurungan atau pidana penjara. Hukuman kerja paksa atau hukuman kerja paksa selama 7-12 hari atau hukuman badan. Wah, bukan main ini. Punali sanksi dihapuskan oleh Belanda karena di Belanda di sana juga banyak gerakan-gerakan moral dan sebagainya, dan melihat hal ini tidak benar, maka diputuskan dihentikan, dihapuskan pada tahun 1942. Kira-kira 3 tahun dari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Oke, baik, oke. Jadi punali sanksi hubungan kerja antara Belanda pemilik perkebunan dengan kuli-kuli perkebunan di luar batas kemanusiaan. Ya. Baik, masa yang pahit sekali sebagai negara yang dijajah, ya, bukan main. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah selanjutnya adalah mulai maju sekarang ya. Meskipun ini sebenarnya di tahun 1848 sudah ada, ya, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Jadi ini berjalan, tapi kemudian punali sanksi juga jalan tadi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang eh, disinilah mulai berkenalan asal muasal tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia memang berasal dari KUH Perdata. Sampai sekarang sebagian masih digunakan juga prinsip-prinsip tertentu ya. Oke. Nah, jadi KUH Perdata itu ada sistematikanya. Terdiri atas 4 buku. Bukan buku satu-satu, bukan menjadi satu sih, tapi terpilah-pilah gitu ya. Oke. Jadi tidak secara istilah disebut buku satu mengatur tentang orang, buku kedua tentang benda, ya, buku ketiga tentang perikatan. Perikatan berarti antara satu manusia dengan manusia lain mengadakan hubungan, hubungan dagang, ya, hubungan jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan sebagainya, termasuk juga hubungan kerja. Itu diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Oke. Dan sekarang memang masih ada. Ya. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum ya terbiasa dengan ini ya. Ini ada di pasal 1601A sampai dengan 1603Z, itu ada pada buku ketiga tentang perikatan. Oke. Yang tentunya sudah banyak yang diubah ya. Oke. Tapi yang penting-penting masih ada. Pasal 1320, pasal 1337, pasal 1338, pasal 1313, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini berlaku sejak tahun 1848 di Hindia Belanda di Indonesia. Nah, khususnya dalam konteks tenaga kerjaan, ya, KUH Perdata ini buku ketiga perikatan, di sini saya tulis di sini bab 7A, ya, pasal 1601A sampai dengan 1603Z, yaitu mengatur tentang perjanjian melakukan pekerjaan, sudah memuat asas-asas perlindungan juga bagi buruh ada di situ. Baik, ini sudah disebut dengan zaman modern ya, sudah meninggalkan yang rodi dan yang punali sanksi tadi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kemudian ya di sini sekarang kita lihat coba bagaimana rumusan perjanjian kerja. Dulu disebut dengan perjanjian perburuan, ya, diatur dalam pasal 1601A KUH Perdata. Oke, oke kita simak ya. Perjanjian perburuan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, yaitu majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaannya dengan menerima upah. Setting atau redaksi daripada apa yang tulis di sini jelas menunjukkan suatu feodalisme. Jadi rendah sekali posisi buruh di sini, sangat rendah. Kemudian si pengusaha sangat tinggi. Oleh karena itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, di dalam KUH Perdata itu
adalah antara buruh dengan majikan. Ya, begitu. Dulu kan dalam kuliah yang satu saya sebutkan tentang hukum perburuan, disebutnya begitu. Itu terminologinya memang menggunakan istilah buruh dan majikan di dalam KUH Perdata. Ya sekarang masih tertulis, itu nggak bisa diubah, tidak bisa diubah, dan memang tidak harus diubah, biar otentik seperti itu. Ya, oke. Jadi di sini settingnya atau logikanya satu orang, nah ini buruh mengikatkan dirinya. Terbayang ya, datang, silakan saya diikat. Ya kira-kira begitu kan. Jadi boro-boro levelnya sama, tidak. Jelas, settingnya memang begitu. Ya, oke. Inilah ya, kita belajar hukum perburuhan lewat sini, hukum kerjaan ya. Dulu disebutkan hukum perburuhan, kita tahu duduk perkaranya. Ya, bukan main. Sedih juga ya, bangsa bahwa bangsa kita dulu seperti itu. Baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang zaman kini dalam hal ini kita masih bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena bagian ini memang tidak diutik-utik oleh Undang-Undang Cipta Kerja, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya. Nah, jadi masih asli bunyinya pada Undang-Undang 13 Tahun 2003, diatur dalam pasal 1 angka 14. Jadi pasal 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu, pasal 1 ya, itu ada 33 angka. Angka 1 sampai dengan angka 33, isinya definisi-definisi. Nah, definisi atau pengertian tentang perjanjian kerja itu di sini adalah pada pasal 1 angka 14. Nah, di sini bunyinya adalah beda apa? Sangat berbeda ya, nyata benar bedanya antara yang sebelah kiri, yaitu definisi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1601A KUH Perdata zaman Belanda, zaman tahun 1848, dan yang dirumuskan oleh negara yang mulai modern yaitu Indonesia tahun 2003, ya kan? Kita merdeka tahun 1945. Lah, ya kan? Nah, sudah maju sekali kan? Oke. Berbunyi pada angka 14, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja garis miring buruh ya dengan pengusaha atau pemberi kerja. Ya cuman begitu aja. Berarti ini setara memang ya. Sinyal di sini adalah setara. Saya ulangi lagi, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja garis miring buruh, antara pekerja garis miring buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Ya sudah, mengadakan perjanjian. Ya memang satu level, pihak satu, pihak kedua. Pihak ke satu biasanya adalah pengusaha, pihak kedua adalah pekerjanya. Yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Oke, dalam beberapa kesempatan saya pernah menjelaskan apa itu syarat kerja. Syarat kerja di Undang-Undang 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa syarat kerja itu definisinya adalah hak dan kewajiban para pihak yang tidak diatur. Tertulis dalam undang-undang sih belum, ya. Tapi saya lebih senang menggunakan tidak diatur, ya, bisa dikatakan belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena cuma ada dua macam. Hak kewajiban para pihak itu cuma ada dua macam. Diatur oleh peraturan perundang-undangan, memang berbunyi pasal-pasalnya ada dalam pasal Undang-Undang 1323, ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, tapi ada juga hal-hal tertentu yang tidak diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah kalau dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama diatur, ada aturan mengenai insentif atau bonus. Insentif atau bonus itu adalah tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pekerjaan. Itu yang seperti itu disebut dengan syarat-syarat kerja. Tata tertib, termasuk juga masuk kerja jam berapa. Masuk kerja jam berapa tidak diatur oleh peraturan perundangan. Peraturan perundangan hanya mengatur bahwa dalam seminggu itu bekerja dalam 40 jam dalam seminggu. Sehari 8 jam, gitu kan. Tapi jam berapa mulai tidak diatur di situ. Masing-masing perusahaan mengatur sendiri. Nah, yang ini adalah seperti itu adalah disebutkan syarat kerja. Baik. Nah, jadi kita bisa melihat dengan jelas dan ya ada rasa sedih juga ya, ya kan, membayangkan yang dulu begitu rendah seorang buruh itu dibandingkan dengan majikan. Memang namanya pun ditulis buruh dan majikan. Jadi mengikatkan diri. Waduh, luar biasa. Baik, cukup lah ya. Baik. Nah, oke. Dan kemudian yang terakhir adalah saya kira sudah semuanya ya. Oke. Nah, sampai di sini kuliah 2.
hukum ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat. Oke ya. Silakan share video ini ke teman-teman, silakan bagikan saja lah, bagi-bagi pengetahuan itu. Baik, oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi kita pada sesi berikutnya yang tidak kalah serunya, tidak kalah hebohnya. Baik, oke, salam sehat dan sukses selalu. Oke, ya.